Halo sahabat rumah belajar, salam semangat, salam sehat. Saya akan membagikan pengalaman saya belajar dari rumah bersama dengan portal Rumah Belajar. Namun sebelumnya, saya ingin memperlihatkan kondisi sekolah tempat di mana saya mengajar. Selamat menyaksikan. Nah, sahabat rumah belajar dapat melihat sendiri kondisi dari sekolah tempat di mana saya mengajar. Keadaan sekolah sangat sepi. Pada awalnya ada begitu banyak siswa-siswi dengan begitu banyak rombongan belajar, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 mengharuskan anak-anak belajar di rumah. Awalnya pembelajaran dilakukan dengan sangat nyaman. Ada presentasi dari murid-murid, bahkan ada diskusi kelompok dan pembelajaran secara kelompok menggunakan media pembelajaran. Tetapi pada akhirnya tidak dapat lagi dilakukan. Namun jangan khawatir, ada rumah belajar. Saya akan membagikan pengalaman saya belajar dari rumah dengan portal Rumah Belajar. Kita dapat menginstalnya pada HP atau menggunakan web dengan belajar kemendikbud.go.id. Di situ kita langsung dapat masuk pada portal Rumah Belajarnya. Ada fitur utama di mana ada berbagai macam fitur, yaitu yang pertama kelas digital, kemudian ada sumber belajar, ada laboratorium maya yang dapat digunakan untuk praktikum, ada juga bank soal. Bahkan ada fitur-fitur pendukung lainnya yang sangat bermanfaat dalam portal Rumah Belajar ini. Di dalam portal Rumah Belajar ini, salah satu yang saya gunakan adalah kelas digital. Kita coba masuk ke dalam kelas digital yang saya olah. Akan keluar tampilan seperti ini. Buat kita yang belum mendaftar, silakan mendaftar. Karena saya sudah mendaftar, langsung saya login dengan memasukkan user ID dan password. Kemudian kita akan masuk dalam kelas mayanya. Ada beberapa kelas yang saya olah. Salah satunya adalah Matematika kelas 8 Prigama SMP Negeri 2 Atambua. Di dalamnya ada beberapa menu, yaitu bagian modul, soal ujian, siswa, dan juga penilaian. Pada bagian modul, kita dapat menambahkan materi di dalamnya. Materi tersebut dapat diambil dari fitur Rumah Belajar yang akan saya jelaskan sebentar. Nah, di dalamnya juga kita dapat melihat siswa-siswi yang tergabung di dalam kelas maya tersebut. Nah, bagaimana caranya mengundang siswa-siswi untuk bergabung dengan kelas maya tersebut? Saya menggunakan WhatsApp group yang di dalamnya sudah terdapat siswa-siswi yang saya ajar, yang kemudian saya undang untuk bergabung di dalam kelas maya Rumah Belajar. Kemudian kita masuk pada fitur sumber belajar. Di dalam sumber belajar ini ada begitu banyak materi pembelajaran yang disediakan yang dapat kita gunakan untuk mengajar. Karena saya mengajar SMP kelas 8, saya mencoba mencari video pembelajaran atau materi yang ada. Kita tinggal memilih mata pelajaran. Kemudian kita klik pada kolom pencarian, di situ akan muncul berbagai macam materi yang kita butuhkan untuk mengajar dalam kelas maya Rumah Belajar. Nah, di sini saya coba masuk dalam materi pembelajarannya, sudah ada pendahuluan, indikator, bahkan materi-materi yang hendak kita sampaikan dalam pembelajaran sudah terpapar lengkap dalam sumber belajar ini. Bahkan guru atau murid pun dapat dengan mudah mengakses sumber belajar ini dan benar-benar kita dapat rasakan manfaatnya.
Ada juga salah satu fitur pendukung yaitu buku sekolah elektronik. Di sini kita dapat mencari buku yang kita gunakan untuk mengajar. Salah satunya di sini saya coba membuka tingkat SMP dan ada tersedia beberapa buku yang dapat kita gunakan. Nah, jangan pernah ragu untuk menggunakan rumah belajar karena dengan rumah belajar kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Salam sehat, salam semangat dari Nusa Tenggara Timur. Bye-bye!